Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 9 dengan saya Yusmidar CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas Utara. Perkenalkan kami dengan fasilitator Bapak Setio Lelono, kemudian pengajar praktik Bapak Sahat Serasi Naibaho. Kemudian dengan saya Yusmidar CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas Utara. Di PPT saya menulis jurnal refleksi Dwi Mingguan 9 sesuai dengan pengalaman saya dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Jurnal refleksi ini saya tulis setelah saya mengikuti dan mempelajari Modul 3.2 dengan topik Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dalam menulis jurnal, saya menggunakan model 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Berikut jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 3.2 dengan topik Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. 1. Fact atau peristiwa. Saya memulai mempelajari modul 3.2 dengan topik Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya di LMS dengan alur merdeka, yakni A. Mulai dari diri. Pada tanggal 23 Oktober 2024, saya mulai mempelajari modul 3.2 dengan topik Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya dengan mengerjakan tugas yang ada di bagian mulai dari diri. Tujuan kegiatan mulai dari diri adalah mengingat kembali faktor-faktor yang memengaruhi ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ada 7 pertanyaan yang harus saya jawab dalam kegiatan ini. Berikut 7 pertanyaan sekaligus jawabannya. 1. Mengingat-ingat ekosistem. Bayangkan sekolah atau salah satu sekolah tempat Bapak dan Ibu bertugas. Apa bagian-bagian yang ada di sekolah tersebut sebagai ekosistem? Jawabannya, guru, tenaga administrasi sekolah, kepala sekolah, penjaga kantin, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, gedung sekolah, lingkungan sekolah, dan sarana prasarana. 2. Apa saja yang bisa Anda sebut sebagai sumber daya yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan oleh sekolah? Perhatikan untuk tidak terpaku pada hal-hal yang kelihatan. Jawabannya, semua potensi yang dimiliki warga sekolah, sarana prasarana sekolah, hubungan kekeluargaan, loyalitas, dan lain-lain. 3. Refleksikan sosok pemimpin atau kepala sekolah yang memimpin sekolah tersebut. Apa hal yang paling diingat dari sosok pemimpin tersebut terkait dengan perannya di ekosistem sekolah serta pelibatan atau pemanfaatan sumber daya yang ada? Jawabannya, memaksimalkan warga sekolah sesuai dengan potensi yang dimiliki, menguatkan kolaborasi, mengedepankan kekeluargaan, memaksimalkan sarana dan prasarana sekolah. 4. Jadi, seperti apa peran pemimpin yang ideal itu, khususnya dalam hal memanfaatkan semua bagian dari ekosistem dan pengelola sumber daya yang ada di dalam dan sekitar sekolah? Jawabannya, peran pemimpin yang ideal adalah bisa memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki sekolah secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki warga sekolah, khususnya siswa. 5. Silakan refleksikan posisi diri Bapak dan Ibu dalam ekosistem sekolah. Sejauh mana Bapak Ibu sebagai guru atau peran lainnya telah memanfaatkan sumber daya sekolah? Jawabannya, saya sebagai guru sering menggunakan sarana prasarana sekolah
seperti LCD, proyektor, tablet, dan lain-lain untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan program-program sekolah. 6. Apa saja harapan pada diri Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik, pemimpin, dan pada murid setelah mempelajari modul ini? Jawabannya A. Bagi diri sendiri, saya berharap bisa memaksimalkan potensi dalam diri saya untuk memanfaatkan aset-aset yang sudah ada untuk mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid. B. Bagi siswa, siswa dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. C. Bagi sekolah, sekolah menjadi suatu ekosistem pendidikan yang efektif dan memaksimalkan potensi siswa. 7. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Bapak dan Ibu harapkan ada dalam modul ini? Jawabannya, saya berharap kegiatan dan materi yang ada di dalam modul ini bisa mengembangkan pemahaman saya tentang aset sekolah dan menggunakannya secara efektif dan efisien dalam mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid. D. Eksplorasi konsep. Di bagian eksplorasi konsep, saya belajar di LMS tentang penjelasan sekolah sebagai ekosistem yang di dalamnya terdapat unsur biotik dan abiotik. Unsur biotik contohnya ada guru, tenaga administrasi sekolah, siswa, kepala sekolah, komite, dan lain-lain. Sementara itu, unsur abiotik terdiri atas bangunan sekolah, lapangan atau halaman sekolah, aula, toilet, komputer, papan tulis, dan lain-lain. Saya juga mempelajari pendekatan berbasis aset dan pendekatan ABC. Saya juga mempelajari aset-aset yang ada dalam komunitas yang terdiri atas 7 modal aset, yakni modal manusia, fisik, lingkungan alam, sosial, agama, budaya, politik, dan finansial. Di eksplorasi konsep ini, saya juga menganalisis 2 kasus yang di dalamnya terdapat masalah yang dihadapi dengan pendekatan yang berbeda. C. Ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi di modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok dan yang kedua adalah presentasi hasil diskusi tersebut. Semua itu dilakukan secara daring melalui Gmeet. Diskusi kelompok yang di ruang kolaborasi pertama dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2024. Sementara itu, presentasi hasil diskusi dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024. D. Demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual dijadwalkan pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2024. Di bagian ini saya mendapatkan tugas dengan tujuan 1. Menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. Mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. Menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Tugas demonstrasi kontekstual yang saya buat dapat diakses melalui video. E. Elaborasi pemahaman. Tujuan elaborasi pemahaman di modul 3.2 adalah calon guru penggerak dapat mengelaborasi pemahamannya tentang strategi pengelolaan sumber daya melalui proses tanya jawab dan diskusi menggunakan mode konferensi daring dengan instruktur. Saya melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui Gmeet pada tanggal 31 Oktober 2024. Instruktur yang memandu kegiatan elaborasi pemahaman adalah Bapak Swar. F.
Koneksi antar materi. Di bagian koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya membuat simpulan keterkaitan dengan modul lainnya dan refleksi hasil koneksi antar materi modul 3.2. Saya tuangkan dalam video. G. Aksi nyata. Aksi nyata berisi pemahaman saya tentang modul 3.2 yang diterapkan secara nyata. Di aksi nyata ini, saya mengidentifikasi aset yang ada di sekolah, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan siswa. Feelings. Perasaan saya setelah mempelajari modul sangat senang, bersemangat, dan optimis bahwa kita begitu banyak memiliki aset atau modal potensi yang belum tergali dan belum dimanfaatkan dengan optimal. Saya juga senang karena dapat berbagi praktik baik bagaimana kita memetakan aset modal yang ada di sekolah. Dengan memetakan aset atau modal yang ada, kita dapat memanfaatkannya untuk merencanakan program yang berdampak baik bagi murid. Hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya membuat kami optimis untuk memanfaatkan aset atau modal yang dimiliki untuk mengembangkan sekolah yang berdampak baik bagi murid. Saya juga senang dapat mengajak rekan-rekan sejawat untuk berpikir berbasis kekuatan. Berpikir berbasis kekuatan ini membuat kita menyadari potensi yang dimiliki dan dimanfaatkan dalam program-program sekolah. 3. Findings atau pembelajaran di modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya banyak mendapatkan pembelajaran tentang tata cara mengidentifikasi dan mengelola aset. Jika diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling memengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah A. Murid, B. Kepala sekolah, C. Guru, D. Staf atau tenaga kependidikan, E. Pengawas sekolah, F. Orang tua, G. Masyarakat sekitar sekolah, H. Dinas terkait, I. Pemerintah daerah. Ada dua pendekatan yang dipelajari di modul 3.2 ini, yakni pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep praktik untuk menemukan hal-hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi yang menjadikan kekuatan ataupun potensi yang positif. Ada lagi pendekatan yang dipelajari di modul 3.2 ini, yakni pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Pendekatan ini menekankan kemandirian suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang didapatkan akan lebih berkelanjutan. Pendekatan PKBA berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas.
di mana selama ini komunitas sibuk pada strategi mencari pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi. PKBA merupakan pendekatan yang digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas atau disebut sebagai Community Driven Development. Di modul 3.2 dipelajari juga tentang aset-aset yang ada dalam komunitas yang terdiri atas 7 modal aset, yakni modal manusia, fisik, lingkungan, sosial, agama, budaya, politik, dan finansial. 4. Fitur atau penerapan. Setelah memahami materi modul 3.2, saya akan menerapkan ilmu yang saya pelajari di dalamnya. Saya akan menerapkan pendekatan berbasis aset jika dihadapkan pada suatu permasalahan yang harus diselesaikan atau perencanaan program yang akan dilaksanakan. Saya akan lebih detail lagi dalam mengidentifikasi dan mengelola aset yang ada di sekolah untuk mendukung terwujudnya atau terlaksananya kegiatan yang hasilnya berdampak positif bagi siswa. Demikian isi dari jurnal refleksi dwi mingguan ke-9 saya. Saya ucapkan terima kasih.